Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Imanta Berendi Sinuraya di pelajaran Introduction Communication. Tepatnya di bagian kompleksitas komunikasi. Apa sih sebenarnya kompleksitas komunikasi yang pengen aku bahas di sini? Ya, lebih secara umumnya tuh bisa kita jelaskan kayak kompleksitas dalam tingkah laku kehidupan manusia. Yaitu yang pengertiannya adalah kegiatan kehidupan manusia yang harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam bertindak gitu. Dan juga dapat merefleksikan kegiatan masa lalunya yang pernah dialaminya ke masa yang sekarang, yaitu masa depan gitu. Di kompleksitas komunikasi itu ada dua aspek yang dapat kita lihat atau yang dapat kita rasakan, yaitu aspek teramati atau observable, atau aspek tidak teramati yaitu unobservable ya. Di aspek teramati yaitu ada orang, simbol, dan teknologi. Sedangkan di aspek tak teramati itu ada makna, pembelajaran, subjektivitas, negosiasi, budaya, konteks dan tingkat interaksi, referensi diri, refleksivitas, etika, keniscayaan gitu. Tapi di sini aku pengen bahas tentang aspek teramati atau observable itu sendiri ya. Yang pertama itu ada orang atau interaktan gitu. Atau dapat diartikan dalam kompleksitas komunikasi itu orang itu dapat disebut dengan orang yang tergabung dalam komunikasi tersebut baik sebagai pengirim maupun penerima. Dia udah bisa disebut dengan partisipan komunikasi gitu. Mau itu dalam kelompok, personal, sosial massa atau gimana. Yang penting kalau dia sudah menjadi pengirim ataupun penerima atau mungkin keduanya gitu, dia sudah dapat disebut dengan interaktans gitu. Jadi dia udah bisa disebut sebagai orang yang sedang berkomunikasi begitu. Ya, yang keduanya itu ada simbol. Simbol itu kayak dalam kompleksitas komunikasi itu merujuk pada karakter, huruf, angka, objek, atau tindakan untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Kayak ide yang kita punya atau something like that lah. Ya. Atau dapat biasanya tuh manusia dapat berkomunikasi dengan simbol-simbol yang kayak bahasa atau banyak halnya kayak tindak-tindakan yang memang sudah dimengerti di contohnya sesama manusia, sesama kelompok, atau memang sudah dimengerti secara universal begitu. Yang terakhir nih ada teknologi yang benar-benar berperan besar untuk memperluas komunikasi ini. Dia juga termasuk ada aspek yang teramati karena dikembangkan terus-menerus gitu. Karena dari generasi ke generasi, teknologi ini menjadi salah satu penyampai informasi yang sangat meluas sampai ke seluruh dunia gitu. Mulai dari yang dulunya cuman kayak mesin ketik, terus ke surat, terus disebarin gitu. Sekarang udah bisa dari internet, yang dimana itu kita bisa lihat, kita bisa akses kemana-mana, di mana-mana, dan kapanpun juga gitu. Jadi teknologi ini benar-benar salah satu aspek yang teramati, yang perlu kita amati untuk benar-benar gendong kita atau merangkul kita ke dalam komunikasi yang lebih bebas lagi, yang lebih luas lagi, dan lebih benar-benar lebih menguntungkan lagi begitu. Jadi ini dah yang dapat aku jelasin di sini, yaitu tentang aspek teramati atau observable. Ya maaf jika memang ada kurang jelasnya atau bahasanya kurang gimana gitu ya. Kayak kalian tahu gak sih kayak kurang-kurang gitu ngomongnya, kayak kanta-kanta gitu. Karena ya aku juga walaupun aku memahami tapi aku belum terlalu bisa untuk menyampaikannya. Jadi untuk itu minta maaf. Dan selanjutnya di sekian sampai sini saja mungkin penjelasan yang dapat aku berikan. Terima kasih.